Ghazali kepada muridnya yang meminta nasihat, ya, kepada muridnya yang minta nasihat setelah belajar 30 tahun lebih kepada Imam Ghazali. Habib Utsman bin Yahya belajar keliling dunia, Mufti Betawi ya dari Hadramaut, habis itu keliling dunia belajar ke Syam, ke Maghrib ke mana? Maroko, ya ke Mekah, belajar 20 tahun. Makanya jadi mufti. Kita belajar berapa tahun? Hah? Dikit, ya, dikit banget. Kita masih dikit. Nah ini murid Imam Ghazali belajar udah lebih 30 tahun. Masih nanya Imam Ghazali, ya wahai guruku, kira-kira mana yang paling bikin aneh selamat? Baru dekat sama Ustaz aja, baru dekat sama Habib aja udah kayak paling jago aja sama agama. Ya, ini murid Imam Ghazali. Kalau muridnya, mungkin kalau murid kita masih bodoh. Gimana yang dalam kita sama-sama aja. Tapi Imam Ghazali hujjatul Islam. Siapa hujjatul Islam? Yang menjadi dalil Islam itu indah. Ya, itu Imam Ghazali yang membawa nilai-nilai keislaman dengan Ihya Ulumuddinnya ke dunia, bahwasanya Islam itu indah. Islam itu nyata. Islam itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, hujjatul Islam. Ya. Muridnya belajar sama beliau, kira-kira alim enggak? 30 dah. Waduh. Ngotok itu, tapi dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, masih minta dibimbing sama gurunya. Wahai guruku, ya, mana yang paling pantas ilmu-ilmu yang telah aku dapatkan darimu yang bikin aku selamat dunia akhirat. Nah inilah dijawab namanya, makanya kitabnya namanya apa? Ayyuhal walad. Apa artinya ayyuhal walad? Duhai anakku. Imam Ghazali memanggil muridnya dengan kalimat apa? Ayyuhal walad, hai anakku. Nah ini kitabnya. Ya, jadi asal usulnya adalah permintaan murid. Ini ulang lagi biar kita tahu ini kitab gimana. Ya, murid yang minta nasihat dari Imam Ghazali, maka Imam Ghazali setiap ngasih nasihat diawali dengan ayyuhal walad. Makanya namanya kitab ayyuhal walad. Ayyuha duhai. Al walad anak. Ayyuhal walad berarti panggilan ini apa? Panggilan ayyuha itu berarti panggilan hormat, panggilan cinta. Ayyuhal walad. Nah, di sini dikatakan ayyuhal walad inni ansahuka bi thamaniyati asya. Aku akan menasehatimu bi thamaniyati asya dengan 8 perkara. Iqbal hamini, itu akbil apa iqbal? Nah, enggak ada. Di situ sebenarnya ada bahasa iqbal. Nah, ya. Iqbal ya. Iqbal hamini. Akbil itu artinya gini, kalau akbil ngadep. Kalau iqbal terima. Ya, akbala menghadap, kalau kalau akbil hadaplah, menghadaplah. Kalau iqbal terimalah. Ya kan menggotak nih. Kalau kita bacanya akbil jadi apa artinya? Menghadaplah. Nah, jadi bacanya apa? Iqbal, terimalah. Ya kan? Kalau gotak bingung gitu bacanya. Akbil, iqbal, beda. Hanya perlu benar-benar mempelajari semuanya. Iqbal haminni li'alla yakuna amaluka khasman 'alaika yaumal qiyamah. Ta'mal minha arba'ah wa tada' minha arba'ah. Wahai anakku, aku ingin memberikan nasihat kepadamu bi thamaniyati asya, dengan 8 perkara. Iqbal haminni, terimalah nasihat 8 perkara itu dariku. Li'alla yakuna amaluka khasman, biar nanti ilmumu khasman, jangan sampai jadi musuh. Biar jangan sampai ilmu menjadi musuhmu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hati-hati. Ya. 30 tahun belajar. Iya. Ane yakin tuh murid juga jadi wali tuh. Karena orang semakin paham, semakin soleh orang, semakin rendah. Semakin hebatnya orang, semakin mulianya orang di sisi Allah Ta'ala, pasti dia akan semakin merendah. Karena semakin rendah semakin naik, semakin rendah semakin naik. Dan semakin naik semakin rendah, semakin menaikin diri semakin rendah. Amalin nih 8 nasihat ini. Ta'mal minha arba'ah. Nasihat yang 8 ini kamu amalkan yang 4, wa tada' minha arba'ah, dan tinggalkan yang 4. Amal lawati tada'. Bisa ya? Nah, itu bisa kan. Amal lawati tada', adapun 4 perkara yang harus kamu tinggalkan adalah ahaduha. Ini judulnya adalah nanti ini kaitan dengan masalah
debat. Jangan pernah debat kusir. Nggak bakal ketemu debat kusir. Ini. Kalau debat kusir sekarang apa? Pada pasti pengen menang. Apalagi debat kusir urusan politik. Iya nggak? Debat kusir urusan menteri, urusannya ngapain? Jadi jangan sekali-kali kamu mau berdebat yang dinamakan debat kusir. Kenapa? Karena di situ hanya akan timbul kebencian, saling bermusuhan satu sama lain. Ya sekarang acara debat mana ada jalan keluarnya di TV, ada gak? Yang satu, oh ya betul juga apa kata anda, ada gak yang begitu? Nggak pernah nemu. Kenapa? Karena pasti ingin dia punya jiwa pengen menangin pendapat dia, walaupun salah nggak peduli, yang penting gue menang. Jadi jadi aja kalau lagi berdebat ngeles sono, ngeles ini, ngeles sono, ngeles ini, ditanya ini ngelempar ke sono, ditanya yang sono berdebat sini, nggak bakal teriak. Jadi jangan ada yang namanya perdebatan kusir. Kenapa? Karena hanya akan menambah permusuhan. Wallahu a'lam. Dan kita kali ini pada yang betul. Al-Fatihah.